Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan anak solihah? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak solih dan anak solihah kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D kita akan belajar PAI bersama Bu Nurul ya. Kita akan belajar yaitu bab tentang puasa. Nah, anak solih, anak solihah sudah tahu apa itu puasa? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama ya. Kita akan belajar tentang puasa, tentang sahur, dan tentang berbuka puasa. Sebelum mulai, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Anak solih dan anak solihah duduk yang rapi, angkat kedua tangan, lalu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam belajar, memberikan kita ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, nah sekarang anak solih dan anak solihah persiapkan alat tulisnya, lalu buku modul PAI, dan duduk yang rapi ya. Konsentrasi, karena kalau konsentrasi insya Allah ilmu akan mudah kita pahami. Dan konsentrasi lalu duduk yang rapi pun itu adalah salah satu dari adab kita belajar. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai, yaitu anak solih dan anak solihah tahu apa itu puasa? Nah, puasa itu adalah sebuah ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Nah, untuk puasa ini adalah sebuah ibadah menahan hawa nafsu, makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu di dalam puasa ini biasanya kita mengawali dengan sahur. Ya, dengan makan sahur. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan sahur, kita makan sahur, insya Allah ada keberkahan. Karena di sisi lain dari ibadah puasa ada waktu sahur, yang dimana waktu sahur ini adalah waktu yang penuh berkah. Ya, maka dari itu lebih baik sebelum kita berpuasa kita makan sahur terlebih dahulu. Nah, di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya makan sahur itu berkah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwasanya kita diserukan untuk makan sahur, karena makan sahur itu adalah sebuah keberkahan. Siapa nih yang mau mendapatkan berkah dan dapat pahala puasa, dapat berkah juga, masya Allah ya, luar biasa. Nah, di sini ketika sahur ada adab-adabnya. Nah, sekarang anak solih dan anak solihah simak ya. Ada adab sahur yang pertama adalah dilambatkan sampai akhir malam hingga mendekati subuh. Nah, sebenarnya untuk makan sahur ini tidak ada ketentuan waktunya, tetapi disunahkan ataupun sebaiknya ketika kita sahur, yaitu mendekati waktu-waktu subuh. Ya, mendekati waktu subuh, berbeda dengan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa yaitu disegerakan. Nah, kalau kita makan sahur yaitu lebih baik dilambatkan. Nah, yang kedua adalah imsak tidak ada sunnahnya dan tidak ada diamalkan
baik pada zaman Rasulullah ataupun sahabat dan tabi'in. Nah, di sini untuk waktu imsak ini sebenarnya hanya sebuah pertanda bahwa sebentar lagi mendekati waktu subuh supaya kita tidak terburu-buru. Nah, jadi kalau sudah waktu imsak, berarti bentar lagi akan masuk waktu subuh. Lalu yang ketiga yaitu adalah menegakkan sholat malam. Nah, sebelum kita makan sahur, sebaiknya kita ambil wudhu, lalu kita tegakkan sholat malam, sholat tahajud, dan sholat witir. Kalau tadi sebelum tidur belum sholat witir, maka witirnya bisa kita laksanakan pada waktu sahur, yaitu pada waktu biasa kita sholat tahajud. Nah, yang keempat adalah lebih sifat dermawan, lebih banyak memberi, bersedekah, dan menolong, atau banyak membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau waktu sahur ini kita bisa gunakan juga untuk kita sedekah, kita mensedekahkan uang. Lalu ketika kita punya makanan nih, kita bisa berbagi kepada tetangga kita supaya mereka pun ikut makan apa yang kita makan di waktu sahur. Lalu juga banyak membaca Al-Quran. Nah, sampai di sini anak solih dan anak solihah paham tentang puasa dan sahur. Nah, sekarang kita masuk tentang bab berbuka puasa ya. Anak solih membuka halaman 26. Nah, sekarang perhatikan kembali ya. Berbuka puasa. Nah, di sini pasti ketika puasa, waktu yang dinanti-nanti adalah berbuka puasa ya. Pasti sebelum berbuka puasa sudah ada keinginan nih. Ingin makan kolak, ingin makan manisan, ingin minum es. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali keinginannya. Tetapi ternyata ketika sudah berbuka puasa, kita cukup minum airnya sudah kenyang. Nah, sekarang kita bahas ya. Waktu berbuka puasa apabila sudah masuk waktu maghrib. Nah, di sini ada sunah-sunahnya. Yang pertama adalah kita menyegerakan berbuka puasa, yaitu sebelum melaksanakan sholat maghrib, yaitu kita batalkan terlebih dahulu dengan cara minum atau makan makanan yang ringan seperti minum air putih atau kurma, dan bisa juga buah. Pokoknya kita batalkan terlebih dahulu. Lalu kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah itu baru kita makan makanan yang berat seperti nasi. Tapi ingat ya, tidak boleh terlalu banyak. Oke, supaya kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih dengan semangat. Nanti kalau semisal makan berbuka puasanya terlalu banyak, maka apa yang akan kita rasakan? Ngantuk ya. Iya, kalau terlalu banyak makan ketika berbuka puasa, maka biasanya kita akan merasakan rasa kantuk. Maka dari itu, makanlah dengan makan yang secukupnya, jangan terlalu kenyang. Lalu sunnah yang kedua, tetapi apabila makan malam sudah dihidangkan, hendaknya terus makan, jangan sholat dulu. Nah, di sini ada pengecualian nih. Ketika ternyata makanannya itu sudah dihidangkan, maka dari itu kita boleh makan terlebih dahulu. Akan tapi jangan diperlama ya. Kita makan secukupnya, lalu kita bergegas sholat maghrib. Karena nanti kalau makannya lama, kita menikmatinya lama, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, maka apa? Kita akan tertinggal waktu sholat maghrib. Nah, lalu yang ketiga adalah
sebelum berbuka hendaknya kita berdoa dengan doa berbuka. Nah, anak solih dan anak solihah semua sudah hafal kan? Nanti tugasnya adalah anak solih dan solihah membuat video doa sebelum berbuka puasa, lalu dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Siap? Ya sudah. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Nurul cukupkan terlebih dahulu. Anak solih dan anak solihah semuanya harus semangat ya. Lalu rajin belajarnya, rajin menghafal Al-Qur'annya, jangan lupa di murojaah ya, supaya hafalan yang sudah dihafalkan tidak lupa. Kita harus menjaganya. Siap? Jangan lupa PHBS-nya dan sholat duha. Oke? Baik, benar cukupkan. Terima kasih anak solih dan anak solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.